Masyarakat yang sudah cashless itu harusnya lebih tidak boros. Harusnya. Tapi kalau aku kok malah Jadi boros ya? Boros ya Mbak, nggak kerasa gitu. Apa scan gitu. Kita tuangkan dengan konsep living, saving, playing. Oke, playing. Ya. Menarik. Balance kan? Jangan salahkan cashlessnya, Jadi tapi salahkan kontrolnya. diri kita yang memang tidak bisa mengendalikan betul. adanya promo-promo itu. Jadi ini kayak semacam kontrol diri kita juga ya teman-teman ya. Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar nih? Senang banget ya ketemu lagi di Analisa Channel. Dan kali ini di Items Menganalisa ada sesuatu yang beda. Apa nih yang beda? Karena biasa kita menganalisa tentang kehidupan. Kali ini adalah terkait sih sama kehidupan dan gak akan lepas dari hidup kita, menganalisa uang. Seru kan? Dan di sebelah saya udah ada dokter uang yang sangat cantik. Siapa lagi sih yang gak kenal Mbak Prita Goldie? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mbak Prita luar biasa Mbak. Auranya orang kalau konsultasi tentang uang ngeliat Mbak Prita makin happy dong. Mudah-mudahan ya. Ini konsultannya ya. Mudah-mudahan ya dompetnya anti aging terus. Aduh, itu tuh maksudnya. Soalnya kita kayak punya jarak umur yang jadi kayak seumuran. Aku harus merasa aging mana aging cream aging. Jadi gini Mbak Prita, ini kita lagi ada di Zep Finance. Ini kantor Mbak Prita ya. Iya betul. Jadi Zep Finance itu adalah konsultan keuangan. Kami tugasnya mengedukasi masyarakat, menaikkan literasi keuangan supaya masyarakat mudah-mudahan sih kalau bisa mengelola keuangan dengan baik, ujung-ujungnya dia bisa lebih sejahtera. Waduh, dan itu pastinya secara psikologis juga jadi lebih well-being ya Mbak ya untuk kehidupan kita. Oke Mbak, aku pengen nanya satu fenomena yang sekarang lagi banyak banget kita alami, termasuk aku nih sebagai generasi milenial. Aku tuh lagi suka banget belanja tanpa bawa dompet. Jadi kayak banyak daripada bawa ketinggalan dompet, daripada ketinggalan handphone mendingan ketinggalan dompet gitu. Itu gimana sih Mbak fenomena cashless ini ketika kita belanja sesuatu tanpa uang? Itu kenapa dan apa ini dari kacamata seorang Prita Goldie? Nah, jadi sebetulnya kita flashback dulu ke sejarahnya ya. Kenapa sih di Indonesia itu kok kayaknya beberapa tahun terakhir itu mulai banyak sekali transaksi yang sifatnya tidak menggunakan uang tunai yang berbentuk kertas atau logam. Nah, sebetulnya kira-kira tahun 2013 atau 2014 itu pemerintah melalui Bank Indonesia mulai punya program kampanye yang namanya Gerakan Non Tunai. Ya, kenapa sih sebetulnya didorong untuk punya gerakan non tunai? Karena sebetulnya uang kertas atau uang logam itu mahal, Mbak. Ya, jadi ngomongin bahwa biaya yang ditanggung oleh pemerintah untuk bisa memaintain, memelihara uang tunai tersebut yang beredar di masyarakat tuh mahal. Betul, yang diinginkan. Betul sekali. Jadi pemerintah menginginkan mulai shifting ke generasi non tunai. Kemudian pasti di balik itu juga banyak alasan-alasan lain yang membuat masyarakat ternyata akan lebih positif kalau kita berubah menjadi masyarakat yang cashless. Jadi cashless society katanya gitu. Tapi sebenarnya itu gimana sih Mbak kalau dari pengelolaan keuangan? Baik nggak sih kita tuh lebih ke cashless atau lebih baik kita pegang uang? Nah, sebetulnya kalau mau ngomongin itu kembali lagi kan ke pribadi masing-masing. Tetapi secara umum harusnya masyarakat yang sudah cashless itu harusnya lebih tidak boros. Harusnya. Tapi kalau aku kok malah Jadi boros ya? Boros ya Mbak, nggak kerasa gitu. Apa scan gitu. Nah, Mbak Ana mungkin mesti mikirnya gini. Kalau Mbak Ana datang ke ATM, Ya. itu kebanyakan ATM itu menyediakan uang tunai itu pecahannya berapa? 50.000 dan 100.000. Ya. Oke, sekarang can you imagine, bisa nggak dibayangin bahwa kita begini ke suatu minimarket, kita belanja 35.000, kemudian kita bayar dengan uang 100.000, biasanya kembaliannya kemana? Iya, kadang-kadang nggak kerasa. Cemplungin aja di tas gitu. Cemplungin di tas kadang-kadang hilang terus tiba-tiba nggak ada Iya, gitu kan. benar, Nah, benar. sebetulnya yang seperti itu kan frekuensinya lumayan banyak. Sedangkan kalau kita pakai cashless itu kita hanya mengeluarkan uang sejumlah dengan apa yang kita belanjakan. Baik. Jadi dari kacamata itu sebetulnya harusnya kita lebih hemat. Harusnya ya. Atau Harusnya. jangan-jangan gara-gara ada promo di semua
fintech yang beredar itu ya Mbak, cashless. Jadi kita kayak ada diskon nih, beli ini, jadi beli gitu mungkin ya. Nah, jadi kan gini Mbak Ana, jangan salahkan cashlessnya, Jadi tapi salahkan diri kita yang memang tidak bisa betul, mengendalikan betul. adanya promo-promo itu. Jadi ini kayak semacam kontrol diri kita juga ya teman-teman ya, nggak bisa disalahin si teknologi ini. Justru malah sebenarnya kalau dari kacamata Mbak Berita sendiri itu malah banyak manfaatnya. Harusnya banyak manfaatnya. Jadi kan ini ibarat kalau anak kecil nih, kemudian dia lari, tiba-tiba dia ketabrak meja, kemudian orang tua misalnya bilang, oh mejanya nakal, lah yang salah kan anaknya yang nabrak gitu kan. Teman-teman, ini penemuan baru nih, fakta terbaru kalau sebenarnya cashless itu justru bikin kita lebih terkontrol dalam pengeluaran keuangan. Yes. Nah, supaya terkontrol ada semacam kayak teknik nggak sih, atau tips atau apapun itu dari seorang Mbak Berita? Pasti. Jadi untuk millennials nih yang saat ini mungkin lagi struggling dalam merencanakan keuangannya dan lain-lain, aku biasanya pakai metode yang lebih sederhana. Jadi metode sederhana ini kalau budgetingnya itu istilahnya konsep balance budget. Apa sih balance? Yes. Jadi balance itu artinya antara kebutuhan dan keinginan tuh harus balance. Oke, kita tuangkan dengan konsep living, saving, playing. Oke, playing. Ya. Menarik. Balance kan? Boleh dikasih tahu itu Mbak, Yes. prosentasenya? Nah, langsung ini belajar dia ya. nih. Jadi living itu adalah semua pengeluaran yang sifatnya biaya hidup rutin, kewajiban-kewajiban kita. Jadi kalau teman-teman udah kadung ambil pinjaman dan lain-lain kan semua masuk ke situ. Cicilan tuh, Betul. KPR, SPP anak. Yes, kan. Kemudian kalau yang masih kos atau masih kontrak itu semua masuknya ke situ. Baik. Nah, itu kira-kira jumlahnya itu setengah dari penghasilan kita. Setengah, jadi 50% ya teman-teman ya. Oke. Betul, living, betul. Berikutnya adalah saving. Saving ini sebetulnya kita gabungin aja semuanya. Jadi dana darurat, kemudian nabung. Misalnya Mbak Ana, aku kepengen deh Mbak Berita tas yang ini, tapi ini agak lebih mahal nih. Aja Mbak gitu nabung buat beli tas. Nah, oke, boleh. Jadi itu tapi nabung ya. Jadi Ya. artinya kita nabung untuk membeli suatu barang yang kita inginkan. Ya mungkin sih butuh juga, tapi kita juga pingin gitu, which is boleh banget. Nah itu harus nunda dulu, jadi harus bersabar, kita kumpulin uangnya dulu, itu namanya nabung. Sedangkan kalau investasi itu Mbak Ana agak beda konsepnya. Investasi itu adalah proses mempersiapkan supaya di masa depan kita bisa membeli berbagai hal yang sama dengan yang kita peroleh sekarang. Contoh, anak masih kecil, nanti kan kuliah, harus tetap bisa kuliah, ya harus diinvestasikan. Itu masuk dalam saving ya. tadi. Nah, karena banyak juga komponennya, maka kira-kira alokasinya 30% dari gaji. 30% dari gaji. Oke. Baik. Nah, yang terakhir adalah playing nih. Nah, ini penting nih, biar lebih semangat kerjanya ya. Pasti kan namanya, aku juga waktu itu pernah bikin survei nih di The Finance. Itu kita lempar nih ke teman-teman followers kita. Sebetulnya budget untuk playing itu kalian pakai untuk apa sih? Apakah memang untuk sebagai apa ya, sesuatu hal yang memang kita anggap penting, atau sebagai motivasi kerja? Percaya nggak, setengahnya jawab motivasi kerja. Jadi ternyata kerja supaya bisa playing gitu. Itu antara defense ya, supaya bisa liburan, atau emang beneran motivasi, entahlah ya Mbak. Ini tapi yang penting ternyata kerja jadi lebih semangat. Betul, positifnya itu. Jadi, bagus sekali kan. Betul. Nah ternyata pada saat kita bicara account untuk playing, nah playing ini kan segala hal yang kita sukai nih. Misal jajan di tempat yang lebih mewah, terus biasa beli kerudung yang biasa-biasa aja, ini mungkin kerudungnya yang lebih hits atau lebih bagus lah gitu. Atau misalnya make upnya kan make up tuh sehari-hari, tapi juga pengen make up yang lebih branded dikit gitu. Nah itu kira-kira jumlahnya 20% dari penghasilan kita. Baik, jadi kalau 50% itu udah terkelola dengan baik untuk hidup yang jelas-jelas emang kebutuhan pokok gitu kali ya Mbak. Terus ada saving juga, nabungnya aman, dan juga ada playing supaya lebih semangat kerjanya. Banget. Oke Mbak, terus berapa sih Mbak idealnya uang cash yang kita aman untuk dibawa di dompet? Nah gini, kalau bicara uang cash yang memang tetap harus ada, itu artinya dana darurat kita kalau kita tidak bisa pakai dompet-dompet cashless tadi. Baik. Ya, dompet cashless itu kita identifikasi apa aja sih sebenarnya? Pertama, kartu debit. Kedua, dompet elektronik yang memang kita taruh di handphone kita. Kemudian yang ketiga itu sebetulnya ada lagi uang elektronik. Itu kartu-kartu dari bank yang kalau di tap itu ya, jadi sebenarnya ada 3 jenisnya. Baik, jadi bukan cuma fintech doang gitu ya. Iya. Yang cashless tuh kita tanpa sadari ya kartu-kartu yang
ada di dompet kita. Iya, itu kan juga kita nggak pegang uang tunainya kan, bener banget. Nah kemudian kita kan harus sadar ya, oke kalau sehari-hari kita itu biasanya apa sih yang memang mungkin tidak bisa dibayarkan dengan ketiga alat tersebut. Nah aku identifikasi itu ada mungkin biaya makan, ya misalnya katakan lagi pengen jajan ke Toprak ya, terus abangnya dibilang, bang bayar pakai dompet elektronik ya. Hah? Abangnya bingung gitu kan ya, masa terus ngutang. Jadilah kita kan harus bayar dengan cash. Nah selain itu adalah uang transport. Jadi misalnya kita naik angkutan umum, atau misalnya kalau di Jogja masih ada beca gitu, abangnya kan pening gitu kan, bang bayar pakai ini. Hah? Nanti abangnya bingung. Bang ini ada kartu bang, mau digesek di mana neng gitu ya. Iya, dia kan bingung. Jadi artinya minimal buat makan dan transport tuh harus kita prepare. Nah itu mungkin kira-kira kalau di Jakarta tuh sekitar 100.000. Kalau di Jogja mungkin berapa? 30.000 aman lah. Aman lah ya. Tanpa tol. Jadi sebenarnya nggak boleh juga ya kalau kita nggak bawa cash sama sekali. Ya jangan, karena pasti dalam hidup kita pasti akan butuh cash. Yap. Oke baik Mbak, terakhir nih tips Mbak Brita untuk generasi milenial kita di era cashless ini apa sih? Nomor 1, tipsnya adalah membuat alokasi pengeluaran. Alokasi pengeluaran. Yang tadi living, saving, playing. Nah sekarang kalau misalnya kita memang tidak masak di rumah, berarti account cashless itu mungkin sebagian adalah biaya hidup juga. Baik. Ya, tapi kalau misalnya kita udah masak dan kita cuma beli-beli untuk kesukaan, berarti itu masuk ke dalam playing. Oke. Jadi tips yang kedua yaitu harus dibajetin di awal. Harus dibajetin di awal bulan. Di awal bulan. Jadi misalnya aku punya budget nih 500.000 untuk aku taruh di semua dompet elektronik yang aku punya. Maka kita kira-kira nih, kira-kira kalau tiap bulan yang paling banyak kita pakai yang mana sih? Misalnya ini untuk online shopping, yang ini misalnya untuk jajan makanan dan lain-lain. Nah itu kita ambil lalu kita transfer ke saldo itu. Nah kalau misalnya saldonya udah nipis, kita nggak boleh nambah lagi. Jadi disiplin ya Mbak? Harus disiplin, kembali lagi kan, itu kan dari sisi psikologi kan juga ya harus punya manajemen diri. Iya, manajemen gitu diri. Ya. Nah, tips yang ketiga adalah menghadapi promonya. Aduh, itu paling nggak kuat iman hamba Mbak. Nah, sekarang kan kalau bicara promo, Mbak Ana ada dua, yaitu promo cashback dan promo tukar poin. Biasanya gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya ditanya lebih menarik kan cashback, kenapa? Lebih kerasa, cepet gitu kan. Jadi diskonnya langsung gitu. Masalahnya kalau kita pakai selisih uangnya itu untuk bulan depannya, itu baru jadi diskon yang cakep. Tapi yang bahaya itu adalah, wah ada cashback nih, jajan lagi ah. Nah itu yang bahaya sebetulnya. Baik. Jadi intinya 3 poin tadi ya Mbak, harus ada pos-pos yang sudah dianggarkan, budgeting. Terus yang kedua harus ada alokasi di awal, budgeting. Terus yang ketiga kontrol diri tadi. Yes, untuk promo-promonya. Promo itu emang susah banget. Jadi jangan salahkan promonya, salahkan diri kita. Betul. Jadi sangat terkait banget ya teman-teman antara keuangan dan juga manajemen diri kita secara psikologis. Nah Mbak Brita, aku pengen nih teman-teman juga mulai melek dengan pentingnya mengelola keuangan dari usia muda. Kira-kira apa sih yang harus teman-teman lakuin? Finance sering kan kayak ngelakuin follow-follow, kepoin tuh kayak banyak banget edukasi yang penting banget untuk teman-teman generasi milenial sekarang. Yes, jadi yang pasti adalah generasi milenial nggak boleh males untuk mencari informasi dan edukasi untuk dirinya masing-masing. Nah caranya bisa follow akun Instagram aku di @pritagozi. Prita Gozi jangan lupa ya, aku juga suka kepoin dan langsung sadar abis itu merasa bersalah membeli sesuatu. Terus kemudian bisa follow juga Instagramnya @zfinance. Jangan lupa juga websitenya di www.zfinance.co.id. Kenapa harus follow itu? Karena semua tips dan artikel, blog dan lain-lain itu kita pull semuanya di website kita. Mantap banget gitu. Mbak Brita. Thank you banget Mbak Brita. Semoga ini bisa jadi satu tips yang bermanfaat ya buat teman-teman di rumah. Dan kalau kamu pengen items ini akan terus ada, pasti penasaran dong, pelajaran tentang pengelolaan keuangan ini akan selalu ada di Menganalisa. Kamu bisa komen, jangan lupa subscribe dan juga follow IG aku, Analisa Widyaningrum, dan juga Mbak Brita buat kira-kira requestnya apa sih. Thank you Mbak Brita ya. Thank you Mbak Ana. Assalamualaikum teman-teman. Dah.